Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semua dalam memahami sebuah materi dan dalam mengerjakan tugas hari ini. Baik, sekarang kita sudah memasuki subtema yang keempat ya Kak. Dan hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pertumbuhan tanaman. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif buatan, dan perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan biji. Yang keempat, bagian-bagian bunga. Nah, sekarang kita belajar yang pertama dulu yaitu pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Di sini ada sebuah teks. Yuk kita baca bersama-sama. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami sebuah pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu juga dapat dengan umbi ataupun spora. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan yang tadi sudah dibahas, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan dan perkembangbiakan generatif. Nah, yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, di vegetatif alami ini ada 5 bagian yang akan kita pelajari ya, yaitu yang pertama spora, umbi, tunas, geragi, dan rizoma. Nah, kita pelajari vegetatif alami spora dulu ya. Baik, spora itu apa sih? Nah, spora adalah alat perkembangbiakan yang ada dalam sebuah tumbuhan atau tanaman. Nah, ini ada di sebuah tanaman paku atau tumbuhan paku. Di tumbuhan paku ini terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah ataupun bagian belakang. Bintik-bintik hitam itu disebut dengan kotak spora atau bisa disebut juga sporangium. Spora tidak bisa terlihat oleh mata kita. Nah, jika kita mau melihat spora tersebut, kita bisa memakai alat bantuan kaca pembesar ataupun mikroskop. Nah, jika ingin melihat spora pada tumbuhan paku tersebut, atau bisa juga dengan diraba. Nah, di situ akan terasa ada bintik-bintik atau jendolan-jendolan di daun tersebut. Ini sering kita temui ya tumbuhan paku ini di sekitar kita. Baik, ini adalah spora, hanya ada di tumbuhan paku. Selanjutnya, umbi. Nah, umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tanaman di dalam tanah. Beberapa tanaman yang memiliki umbi antara lain adalah kentang, wortel, dan bawang merah. Umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, jenis umbi ini ada 3, yaitu yang pertama umbi lapis. Nah, di sini gambarnya adalah ada bawang. Apa sih umbi lapis? Umbi lapis ini terdapat pada bawang merah yang memiliki bentuk berlapis-lapis.
menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu di bagian bawahnya tumbuh akar. Jika umbi itu ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian disebut dengan umbi lapis. Bentuk bawang bombay dan bawang putih sama dengan bawang merah. Tumbuhan tersebut merupakan umbi yang berlapis-lapis. Di tengah umbi yang berlapis-lapis tumbuhlah tunas. Nah, bagian yang berlapis-lapis ini adalah daun yang 1 atau 2 kuncup ketiak. Pada bagian bawah batang tumbuh akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Bisa kita lihat di sini ya, bagian umbi lapis tersebut ada sisik-sisik, kuncup, gabungan cakram. Lalu selanjutnya yang kedua ada umbi batang. Nah, umbi batang ini bagaimana penjelasannya? Nah, di sini dicontohkan adalah kentang ya, Kak. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Pada permukaan umbi kentang ya, terdapat mata tunas. Nah, bisa kita perhatikan tuh ya gambarnya ya. Terdapat mata tunas. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang tua yang disimpan beberapa hari di tempat yang lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi. Selanjutnya yang ketiga adalah umbi akar. Nah, di sini ada gambar yang Bu Guru tampilkan contohnya, yaitu tumbuhan singkong dan wortel. Nah, umbi akar ini adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuhlah tunas. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah contohnya yaitu dahlia. Ya, nanti bisa kalian cari ya tumbuhan tanaman dahlia seperti apa. Lalu wortel, lobak, dan singkong. Nah, Bu Guru menampilkan di sini hanya singkong dan wortel saja ya. Nah, pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batangnya. Adapun umbi akar pada dahlia dan wortel dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada tangkal batangnya. Ya, pada pangkal batangnya. Nah, nanti kita akan belajar lagi nih dari cara perkembangbiakan si wortel ini ya, dengan cara apa ya dia, karena kan di sini walaupun dia umbi akar tetapi dia masih bisa untuk berkembang biak kembali ya, dengan nanti tumbuhlah sebuah tunas. Bagaimana caranya agar tumbuh tunas lagi? Nah, nanti kita akan belajar. Baik, selanjutnya selain itu ada lagi nih tunas ya. Tunas, apa sih tunas? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu ya, pohon bambu, dan tebu. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Nah, Bu Guru sambil menampilkan gambarnya ya. Nah, ini adalah tunas akar yang terdapat pada pohon cemara. Ini pohon cemara ya. Dan pohon sukun. Nah, yang sebelah kiri pohon cemara, yang sebelah kanan pohon sukun ya. Ini disebut dengan tunas akar. Ya, cara berkembang biaknya itu dengan tunas akar. Lalu ada cocor bebek, yaitu dengan tunas daun.
Dan tunas batang terdapat pada pohon pisang. Ya, tunas batang terdapat pada pohon pisang. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut dengan tunas adventif. Ya, baik, sudah paham sampai di sini tentang tunas? Ya, insya Allah ya sayang ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang keempat yaitu tentang geragi atau stolon. Apa sih geragi itu? Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah yang pertama rumput teki. Nah, rumput teki ini sering kita temui ya di pinggiran jalan ya, atau di tanah yang kosong, yaitu bisa disebut juga dengan rumput liar ya. Nah, pasti kalian sering melihat rumput teki ini. Nah, di sini disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan geragi atau stolon ya. Lalu contoh tumbuhan apa lagi nih yang vegetatif alami geragi, yaitu rumput gajah. Nah, ini pun sering kalian temui ya Kak di taman ya, taman tempat kalian bermain. Nah, sering kalian temui rumput gajah seperti ini. Kalau ini rumput gajah lebih bagus dibandingkan dengan rumput teki ya, atau rumput liar. Nah, contoh selanjutnya yaitu strawberry ya, ataupun arbei. Arbei ada lagi pohonnya, tapi Bu Guru tidak menampilkan pohon arbei di sini ya. Bisa disebut ya. Jadi geragi atau stolon itu adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Jadi mereka ini, tumbuhan-tumbuhan ini, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah atau seperti akar ya. Nah, dengan batang tersebut tumbuhlah tunas baru, tumbuhan yang baru. Nah, contohnya kayak rumput teki ini, dia kan menjalar ke bawah tuh batangnya. Nah, ntar lama-kelamaan pasti akan tumbuh lagi di sekitar satu, misalnya ini ada satu rumput teki, nanti di sekitarnya akan tumbuh lagi rumput teki yang lain ya, seperti halnya rumput gajah. Dan begitu juga dengan stroberi dan arbe ya. Sudah paham ya? Insya Allah. Kita lanjutkan lagi yang kelima, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami ada rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Dan sebenarnya rizoma ini adalah batang yang menjalar di bawah tanah ya. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit ya, lengkoas, jahe, temulawak, dan kencur. Tuh, tanaman kunyit. Nah, akar rizoma disebut juga dengan akar tinggal atau akar tongkat. Kita lihat, kita amati nih tanaman kunyit ya, pada gambar tanaman kunyit. Nah, dia kan tumbuhnya ke bawah ya akarnya. Nah, akarnya ini batang yang menjalar ke bawah. Nah, ini disebut dengan rizoma atau disebut dengan akar tongkat. Contohnya lagi tanaman lengkuas. Terus ada lagi tanaman jahe ya. Nah, semua ini lengkoas, kunyit, jahe ya, atau temulawak, kencur ya. Di situ dia memiliki ruas ya pada tanaman tersebut. Afwan, pada buah-buahnya ya, pada batang-batangnya memiliki ruas ya, mempunyai ruas-ruas batang yang disebut dengan rizoma, ruas-ruas ini. Nah, jika ditanam, ruas-ruas itu akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Nah, tumbuhan atau tanaman yang memiliki batang yang memiliki ruas-ruas selain lengkoas, kunyit, jahe, temulawak, dan kencur. Bisa ya nanti ya. Bisa dipahami Kak dari rizoma ini? Insya Allah ya.
Ya, jadi kenapa disebut dengan rizoma tanaman-tanaman ini? Nah, karena di batangnya itu terdapat ruas-ruas. Kalian bisa perhatikan nanti ya di dapur Umi ya. Di dapur Umi ada jahe, ada temulawak. Biasanya yang ditemui ada jahe, kencur, lengkoas. Nah, kalian lihat di situ. Pasti ada ruas-ruasnya. Nah, seperti di gambar ini yang Bu Guru tampilkan ya. Lihat kunyit di situ ada ruasnya. Lengkoas juga ada ruasnya. Jahe pun juga ada ruasnya ya. Sudah paham ya? Nah, disebut ruas-ruas tersebut disebut dengan rizoma. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami, nah sekarang kita perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada 6 macam. Yang pertama dengan cara stek, yang kedua dengan cara mencangkok, ketiga dengan cara okulasi, yang keempat dengan cara mengenten, yang kelima dengan cara merunduk, dan yang keenam dengan cara kultur jaring. Ya, kultur jaringan. Baik, kita masuk ke cara stek. Cara stek apa sih? Nah, sekarang kita belajar dulu deh. Pengenalan dulu nih, perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa? Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu terjadi dengan buatan manusia. Kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami itu alami dengan sendirinya. Kalau buatan ini ada bantuan dari manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah contohnya tadi stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, yang tahan terhadap penyakit dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Agar lebih mengerti berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini, pertama, mari kita perhatikan cara-caranya. Yang pertama yaitu dengan cara stek. Nah, di sini Bu Guru tampilkan gambar stek ya, cara stek. Ya, bisa kalian amati gambarnya dulu. Baik, stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya potongan batang, tangkai, daun, ataupun pucuk. Contoh tanaman yang dapat di stek batang adalah singkong dan tebu. Caranya, batang tebu atau singkong yang ada ruasnya dipotong. Bagian pangkal potongan itu ditancapkan ke tanah. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Nah, kalau stek bunga bagaimana? Pada bunga mawar atau bunga sepatu, bagian yang di stek adalah tangkainya. Caranya, tangkai dipotong secara menyerong, kemudian ditancapkan pada tanah yang subur. Adapun penyetekan daun dilakukan pada tanaman cocor bebek. Caranya, daun cocor bebek dipotong-potong, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Setelah beberapa hari, pada daun-daun itu akan tumbuh akar. Nah, adapun stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh. Jadi, stek ini juga banyak macamnya ya, Kak. Yang pertama dengan stek batang, yaitu yang bisa dipraktekkan pada tumbuhan singkong dan tebu ya. Itu dengan cara ruasnya dipotong, lalu bagian pangkal potongannya tersebut itu ditancapkan ke tanah. Nah, terus stek apa lagi? Stek tangkai ya, stek tangkai. Nah, stek tangkai ini bisa dicontohkan dengan bunga mawar dan bunga sepatu. Bagian steknya adalah tangkainya. Caranya, tangkai itu dipotong secara menyerong, kemudian ditancapkan juga pada tanah yang subur. Nah, nanti akan tumbuhlah bunga mawar dan sepatu. Nah, lalu kalau stek daun kayak gimana? Stek daun di sini yang bisa dijadikan alat untuk dijadikan stek daun yaitu tanaman cocor bebek. Caranya,
daun cocor bebek tersebut dipotong-potong, kemudian dibenamkan atau ditanam di dalam tanah. Setelah beberapa hari, dari daun tersebut akan tumbuh akar. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu stek apa? Stek pucuk. Stek pucuk ini dapat dilakukan pada tanaman teh. Ya, pucuknya, pucuk daun teh bisa dijadikan stek pucuk. Ya, sudah paham dari stek ini? Ingat, ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Selanjutnya ada mencangkok. Apa sih mencangkok? Nah, kalian pernah nggak melihat pohon yang dicangkok? Pernah ya. Biasanya tuh yang dicangkok itu yaitu pohon mangga ya, atau ada lagi pohon-pohon yang lainnya. Nah, kalau kalian pernah melihat pasti seperti gambar di bawah ini nih. Batang pohonnya akan berisi tanah, plastik yang berisi tanah ya, lalu ditempelkan di batang. Nah, itu namanya mencangkok ya, seperti di gambar. Pasti pernah lihat ya. Iya. Nah, pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbiji belah atau disebut dengan dikotil. Ingat ya, pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau disebut dengan dikotil. Contohnya itu jambu, jeruk, dan mangga. Nah, untuk mencangkok kalian harus membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar ya, secara melingkari batang tersebut. Setelah panjang kulit yang dibersihkan kira-kira 5 cm, batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus plastik atau serabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disiram secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah. Ya, sudah paham ya dari mencangkok? Nah, di sini tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Mencangkok mempunyai banyak keuntungan, antara lain tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah serta mempunyai sifat sama seperti induknya. Induknya itu maksudnya dari pohon yang kita cangkok terlebih dahulu. Nah, akan sama tuh ya. Terus kekurangannya dari tumbuhan hasil cangkokan adalah memiliki akar yang kurang kuat. Nah, akar yang terbentuk adalah akar serabut. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, tumbuhan ini harus sedikit ditopang. Paham ya Kak? Kekurangan dari mencangkok itu yaitu hasil dari tumbuhan yang dicangkok, yang cangkokan itu akan akarnya lebih rapuh ya, kurang kuat. Nah, jadi kalau sudah dewasa ada beberapa batang atau ranting yang harus kita potong ya. Seperti itu. Sudah paham ya dari mencangkok? Insya Allah. Lanjut, ada perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu yang selanjutnya dengan cara okulasi. Gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasa buahnya masam. Diokulasi dengan pohon mangga yang berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Nah, itu di situ agar diperoleh mangga berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis digunakan cara okulasi. Ya, caranya seperti ini ya yang ada di gambar. Ya, sudah paham ya insya Allah untuk okulasi. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada mengenten. Apa sih mengenten? Ya,
Cara menganten kalian sudah lihat nih ya di gambar yang Bu Guru sajikan. Nah, Bu Guru akan menjelaskan menganten ini. Menganten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Menganten bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, tanaman tidak sejenis dengan tanaman yang tidak sejenis juga. Tanaman tomat sering berbuah, tetapi umurnya singkat. Adapun tanaman tekokak jarang berbuah, tetapi umurnya panjang. Dengan menyambung batang tomat dengan batang tekokak, diharapkan memperoleh tanaman tomat yang berumur lebih panjang dan sering berbuah. Kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran yang sama besar. Tidak boleh yang tomatnya kecil atau tekokaknya besar. Itu harus sama ukurannya ya. Dan caranya seperti apa? Nah, seperti yang sudah Bu Guru contohkan gambarnya di sini ya. Oke. Sudah paham ya? Sudah paham untuk menganten? Iya, insya Allah ya. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada cara merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuhnya akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah tebu, apel, dan anyelir. Nah, untuk cara merunduk ini jarang kita temui ya Kak, karena di sini tidak ada yang menanam pohon tebu, pohon apel ataupun anyelir ya. Seperti tadi menganten pun mungkin sebagian orang ada yang mempraktekkannya ya. Baik, tapi yang sering kita temui yaitu dengan cara apa? Dengan cara stek, mencangkok, dan okulasi ya. Oke, sudah paham dengan merunduk ini? Paham ya? Insya Allah ya, sudah Bu Guru tampilkan juga gambarnya. Selanjutnya yang keenam yaitu dengan cara kultur jaringan. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang tanaman wortel ya Kak, tanaman wortel ya, yang di vegetatif alami ya, umbi akar. Nah, umbi akar yang dapat tumbuh tunas salah satunya yaitu wortel. Kenapa kok bisa tumbuh tunas? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ini, kultur jaringan. Caranya seperti apa? Bisa dilihat ya. Dari wortel yang utuh ya, lalu dipotong bagiannya ya. Bisa dilihat, lalu dibiarkan. Oke, Bu Guru jelaskan lebih jelas ya. Kultur jaringan ini adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan yang khusus. Nah, perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan banyak biaya karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormonnya. Ruangan tempat mengultur jaringan juga harus bebas dari kuman. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan atau bebas kuman dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Nah, tumbuhan yang dapat dijadikan kultur jaringannya salah satunya ini wortel ya Kak. Ya, bisa dilihat caranya ya sayang ya. Baik, sudah paham. Jadi kultur jaringan ini adalah cara menanam suatu tumbuhan pada media atau tempat tanaman dan ruangan yang khusus. Dan perkembangbiakan seperti ini membutuhkan banyak biaya karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormon si tumbuhan ini. Ruangannya juga harus steril ya. Ruangannya harus steril dan harus memenuhi sinar ultraviolet ya, biasanya di ruangan laboratorium ya. Sudah paham ya? Insya Allah.
Nah, dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini tadi yang sering kita lihat apa? Stek, mencangkok, okulasi. Ya, mengenten juga masih bisa kita lihat ya. Ya, nanti kapan-kapan bisa kalian praktekkan bersama abi kalian ya atau umi kalian. Baik. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan generatif ini alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Ya, bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Lalu, benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Ya, sudah paham ya? Nanti kita akan belajar bagian-bagian bunga yang lebih mendetail lagi. Di sini perkembangbiakan generatif yang alatnya dapat dicontohkan dengan bunga. Ya, sudah paham? Insya Allah. Baik, sekarang perkembangbiakan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, silakan kalian perhatikan gambar bagian-bagian biji di samping. Ya, di situ ada embrio calon tumbuhan baru di dalam biji tersebut ya. Lalu selimut biji yang melindungi biji dan ada kotiledon yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, sudah paham di sini? Insya Allah. Nah, di sini ada contoh buah mangga dan rambutan memiliki biji yang di dalamnya. Biji itu berjumlah 1 kalau mangga dan rambutan. Tetapi kalau pepaya bijinya banyak ya. Sama bagiannya apa? Bagiannya sama, ada embrionya, ada kotiledonnya, ada selimut bijinya, sama semuanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini contohnya ada tanaman semangka. Tanaman semangka juga dari biji ya, Kak. Nah, di sini kalian pernah melihat tidak tanaman semangka? Bagaimana cara menanam tanaman semangka? Nah, bisa kita perhatikan ya daur hidup semangka mulai dari biji. Ya, gambar di atas afwan. Gambar di sini terdapat biji. Ya, daur hidup terdapat biji yang diletakkan di tempat yang sesuai. Biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Ya, jadi untuk semangka ini ditanam bijinya ya di tanah yang basah ya, tanah yang basah dan subur. Sudah paham ya cara daur hidup. Di sini dicontohkan adalah daur hidup semangka ya, tanaman semangka. Baik, selanjutnya nah kita akan belajar bagian-bagian bunga. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan
yaitu salah satunya apa tadi? Salah satunya adalah dengan cara perkembangbiakan generatif ya afwan. Di sini beda lagi ya, ada perkembangbiakan generatif yaitu dengan bunga. Nah, bagian-bagian bunga sekarang kita akan pelajari. Kalau tadi di perkembangbiakan generatif hanya sebagiannya saja ya. Baik. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang bersifat batang. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Tangkai bunga berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Selanjutnya yang kedua ada kelopak bunga. Apa itu kelopak bunga? Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga yang biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Selanjutnya yang ketiga ada mahkota bunga. Ya, bisa dilihat di gambar ya mahkota yang mana. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan bunga, warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Nah, yang selanjutnya ada benang sari. Nah, bisa kita lihat ya benang sari yang mana. Nah, bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Bagian ini adalah alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari dikelilingi oleh mahkota bunga. Benang sari berisi dari kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Selanjutnya, bagian bunga yang selanjutnya yang kelima adalah ada putik. Nah, kalau tadi benang sari adalah apa? Alat kelamin jantannya. Nah, di sini ada putik. Putik merupakan alat kelamin betinanya bagi tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Ya. Udah paham di sini, Kak? Untuk bunga. Baik. Semoga sudah paham ya untuk bagian-bagian bunga ini. Selanjutnya, nah, kita sudah ke latihan soal nih. Latihan soalnya silakan kalian kerjakan di LKS ya. Ya, yang pertama halaman 31 hanya di bagian penilaian pengetahuan saja, nomor 1 dan sampai nomor 3 hanya itu saja. Tidak yang di bagian bawahnya, hanya bagian atasnya. Lalu yang kedua di halaman 32 di sini ada sebuah gambar ya, gambar apa? Gambar poster ya, AKM literasi membaca stimulus. Nah, di situ kalian suruh menceritakan tentang poster tersebut. Selanjutnya yang ketiga halaman 38 masih AKM literasi membaca stimulus, yaitu sebuah teks ya yang harus kalian baca. Lalu silakan kalian isi jawabannya saja ya, jawaban yang di bawah teks tersebut, hanya itu saja ya. Untuk percakapannya tidak perlu dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan untuk di LKS-nya, diperhatikan halaman 31, 32, dan 38. Baik, bagi yang belum mempunyai buku nanti akan Bu Guru share fotonya ya, Kak. Baik, sudah paham? Ya, jazakumullah khair atas perhatiannya. Bu Guru ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga kita semua diberikan pemahaman untuk materi kali ini ya. Amin. Baik, Bu Guru akhiri. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.